Halo semuanya, welcome back to Teknet Channel dan masih bersama gue Rifan di sini. Dan sekarang kita balik lagi untuk ngobrek-ngobrek lagi ya teman-teman ya, para tekis semua. Dan episode kali ini agak spesial karena ada dua hal yang spesial. Pertama, ini merupakan playlist baru, yaitu di sini gue akan coba buka playlist baru dan bahas tentang yang namanya JavaScript. Lalu yang kedua, bentar, dikasih ini efek dulu. Oh, ya, oke, gini, nggak jelas. Nah, oke, yang kedua kita akan coba untuk membuat sedikit perbedaan dalam hal kita di sini atau gua di sini nggak cuma sendiri dalam ngoprek. Kali ini gua ditemenin ditemenin lah ya sama teman gua ada sekarang yang bernama Yoko, dan inilah makhluknya nih. Ayo, halo kok. Ya, malam semuanya. Nah, bentar, gua rubah dulu kameranya. Nah, ini dia nih, Ada. Aduh, mukanya mana kok? Langsung VS Code gini kok. Iya nih. Ayo, kau kasih lihat dulu lah, kasih nampakkan dulu lah muka kau. Penampakan dulu. Biar kenal dulu. Nanti ke depannya kalau udah ya kenal gitu ya, tahu mukanya ya udahlah, nggak masalah, kita langsung aja ngoprek. Mana nih Yoko? Mukanya belum kelihatan ya? Belum. Oh, secara dimatiin dulu kalau gitu. VS Code ini. Kita slow dulu. Ini dia Bapak Yoko akhirnya bergabung juga. Tepuk tangan dulu. Iya, ada efek tepuk tangan. Pura-pura senyum kok, Asik sendiri tengah malam. Oh ya teman-teman, ini kita tengah malam ya, jam 11:30 ya kayaknya, ini baru ngambil tag-nya. Yaudah, tapi nggak apa-apa lah. Di sini kita masih semangat. Ada di sini juga ditemenin sama tadi ya, udah gue sebutin Yoko, dan Yoko ini seorang sedikit ya gambar backgroundnya itu seorang programmer JavaScript. Nah, nanti biar detailnya Yoko aja yang ngejelasin. Oke kok. Sebelumnya kenalin dulu kok, lu siapa kok, kesibukan lu apa kok sehari-hari? Oke, perkenalkan, nama gue Yoko. Untuk saat ini gue mengisi posisi sebagai backend engineer. Oh, back end ya. Oke. Iya. Terus Jadi kalau kesibukan sehari-hari ya itu ngurusin kerjaan kita maintaining project dari bos. Oke. Yoi lah, tipikal kerjaan backend lah ya, dapat task, kerjain sampai deadline-nya, sprint-nya gitu kan. Dan ya udah kayak gitu-gitu aja terus berulang ya kok ya. Dan lu udah berapa lama kok berkutat di JavaScript kok? Kalau JavaScript itu gua sekitar mungkin sekitar 4 tahun ya. Oh, udah Nah, bentar itu. udah cukup lama itu 4 tahun. Dan itu back end terus apa pernah nyoba jadi full front end juga? Kan kita tahu nih JavaScript juga ada front end-nya nih dipakai biasanya. Iya. Sebenarnya dulu gua sempat jadi full stack, cuman gua karena mungkin merasa kurang berpanggilannya gitu ya di bagian front end ya. Ya walaupun bisa sih gitu, cuman gue lebih nyaman di back end karena tantangannya lebih cocok ke gue punya tantangan gitu ketimbang gue as a front ender sih. Oh, oke. I see. Jadi emang lebih minatnya di back end-nya sih ya lu ya. JavaScript-nya jadi penggunaannya untuk back end-nya, intinya gitu ya. Iya, penggunaannya di back end. Kita pakai JavaScript sebagai back end untuk mostly kita punya infrastruktur sih. Oh, oke, sip. Waduh, bentar kok, ini gua terputus kamera gua. Ya, ini dia. Sorry teman-teman ya kalau tadi agak ya kesalahan teknis lah, biasalah kalau online apalagi kan, jadi lebih sulit preparationnya. Dan tapi ya udah, sekarang udah balik normal. Oke kok, jadi kita lanjutin aja. Tadi sekilas tentang lu backgroundnya. Dan sekarang kita mau bahas JavaScript-nya dari mana dulu kok, enaknya kok nih kok?
Oke. Oh, agak Mungkin bisa susah dari juga ya. outline-nya, kayak historinya, kayak keuntungannya atau apa lu pakai JavaScript in general sih gitu maksudnya. Oh, oke oke kalau gitu sip lah kalau kayak gitu. Oke, dari sini mungkin gua lempar ke lu aja kali ya kok ya, mulai apa sharing-sharingnya. Silakan kalau lu mau mulai. Oke, thank you, Van. Jadi gini, JavaScript itu orang mungkin lebih kenalnya kayak disebut JS gitu ya. Kalau ini apa sih JS itu kalau suka nongol di web itu, yaitu basically JavaScript. Dia itu programming language yang sebenarnya digunain untuk web development mainly. Nah, dia itu kayak orang mungkin ngiranya kayak wah ini mungkin bahasa yang baru-baru ngetren or something like that gitu ya. Tapi enggak, dia itu dimulai dari tahun 1995. Lumayan lama tuh. Dia dibuat oleh orang namanya Brandon Ike pas dia lagi kerja di Netscape Communication. Nah, jadi itu bahasa bukan bahasa yang sebentar gitu, maksudnya kayak dikira oh ini bahasa new gitu, yang this is the new thing gitu, bukan. Itu memang sudah lama JavaScript dan dia mengalami perubahan terus-terusan. Oh, Pertamanya itu JavaScript bukan disebut JavaScript, tapi dia disebutin namanya LiveScript. oh Nah, terus gitu. betul. Oke, terus? Nah, dia tuh berubah nama jadi JavaScript itu saat Netscape itu kerjasama sama Sun Microsystem yang terkenalnya dulu tuh dia pakai Java Programming Language. Jadi Java sama JavaScript itu nggak sama tuh. Bukan Oh, bukan dia ada partneran tapi bukan berarti Java is JavaScript gitu. Itu dua bahasa yang berbeda gitu. oh, tapi ada singgungannya itu di kerjasama dengan Sun Microsystem. Sun itu yang Betul. waktu itu ngedevelop Java begitu maksudnya, bukan? Dia terkenalnya pas buat dia pakai Java gitu Oh gitu. Ya. untuk saat itu. Nah, JavaScript sendiri sebenarnya tuh desainnya tuh buat kalau kita mau ngomong kasarnya sebenarnya bisa dibilang itu kayak semacam awalnya buat front end. Tapi bukan berarti itu buat front end doang, tapi kita pakai as a back ender gitu. Dia itu didesain itu buat nambahin interaktif sama dynamic behavior. Jadi kita tuh kalau dulu kan website masih kalau tahu lah website tahun 90-an tuh gambarnya masih statis banget kan gitu. Nah, Oh iya, JavaScript itu dimasukin itu di develop untuk nambahin reaktivitas website itu sama perilakunya jadi dinamis gitu loh, bukan sesuatu yang statis gitu. oke oke oke. Nah, nah jadi sebenarnya tuh JavaScript itu dulu itu di browsernya kita, bukan di server awalnya. Hmm, Jadi itu, cuman dia itu tujuannya untuk manipulasi elemen-elemen kita. Jadi kalau misalnya kita nggak klik, tiba-tiba keluar alert atau keluar misalnya berubah warna atau semacam itu. Nah itu JavaScript pertama desain untuk seperti itu. Jadi dia nggak perlu minta ke backend buat kita mau keluarin efek ini gitu, atau kita mau keluarin bentuk reaktif seperti ini, kita nggak perlu minta backend, semuanya dihandle di frontend. Itu awalnya. oh Nah, gitu. cuman karena website itu semakin lama semakin kompleks, ya tujuannya juga kapabilitasnya jadi semakin berubah gitu loh. Jadi perlahan-lahan dia expand ke backend. Jadi sekarang tuh kita JavaScript itu bisa frontend, bisa backend. Makanya kalau kita lihat di job posting yang dari JavaScript pasti mintanya biasa stack. Kalau mau ditanya stack itu apa, itu dia ada istilahnya MongoDB, Express, React, dan Node.js. Jadi itu satu paket untuk JavaScript. Dia bisa di frontend, bisa di backend. Mungkin kalau Mas Rifan kenalnya lebih mengenal istilahnya namanya full stack developer lah. Gitu. Pernah kenal kan? Pernah dengar kan ya? Pasti itu udah familiar banget ya, kayaknya banyak orang udah tahu juga tuh. Jadi maksudnya kayak gitu ya. Jadi kalau full stack itu biasanya kalau orang umum mungkin kenalnya kayak istilahnya bootcamp atau pelatihan prakerja tuh. Dia pakai istilahnya full stack. Bahkan di LinkedIn cari kerja kita juga ada istilahnya full stack itu. Iya, Gitu. itu kalau 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 di
pemikiran gue nih ya yang bukan berkutat khusus di bidang pemrograman JavaScript. Full stack itu ya artinya ngerjain depannya, ngerjain belakangnya, front end sama back end ya, bener nggak sih tuh? Maksudnya kayak gitu? Sebenarnya iya, tapi kalau full stack itu biasa nggak disebut bahasanya. Jadi kayak kalau kita nih misalnya lamar kerja ya, lamar kerja itu as a full stack. Berarti pasti kalau kita lihat lowongan kerjanya itu pasti ada nih bahasanya nggak cuma JavaScript, bisa jadi dimintanya ada Ruby, ada Python, ada apa namanya Java, ada C++ gitu, macam-macam. Tapi kalau full stack itu biasanya generalis, maksudnya kayak lebih ke nggak spesifik. Tapi kalau kita mau full JavaScript, yang maksudnya hanya berkutat JavaScript, itu ada istilahnya namanya MERN developer, yang tadi kita singgung barusan itu. Oh gitu. I see. Nice insight tuh. Gue baru nggak. Oh gitu, MERN itu maksudnya itu MongoDB tadi apa lagi? Kayaknya MongoDB, Express, Express, React sama Node.js. Jadi itu MongoDB-nya itu database-nya, oke. Express itu back-end-nya, React itu front-end-nya, Node.js itu framework-nya gitu. Kalau kita ngomongnya gitu. Oh, I see. Paham gua. Oh, jadi gitu maksudnya. Dan MERN stack itu biasanya ditemuinnya kalau kalian misalnya mau apa namanya, mau nyari kerja tapi bukan kerjaan formal, misalnya kita mau cari freelancing nih, kita nyarinya bukan full stack tapi nyarinya MERN gitu. Contohnya di website pemberi part-time misalnya Upwork atau something like that gitu. Yep. Okay. Oh, I see. Oke. Nice info tuh untuk introduction ini. Ada lagi kok yang perlu dipahami kita sebelum masuk ke materi intinya kok. Oke, kita masih bisa lanjutin bahasa tentang historinya juga sih. Jadi kayak JavaScript itu kan tadi kita singgung ya, dia sudah masuk ke daerah ranahnya backend setelah development beberapa lama gitu ya. Nah, tapi JavaScript itu nggak cuma dipakai di client side doang. Kita pakai Node.js itu untuk nge-develop server-side kita. Terus kita bisa juga nge-develop mobile app. Jadi satu JavaScript ini lumayan versatile, dia bisa nge-develop front-end, dia bisa nge-develop back-end, dia bisa nge-develop mobile app, sama desktop application. Jadi bisa empat-empatnya sekaligus. Tergantung seberapa niatnya gitu. Nah, oke. Iya, itu tuh kan tadi awalnya banget kalau kita lihat sejarahnya, dia itu kan cuman front end ya, bahasa menangani hal-hal yang ada di front end kan, yang merubah state dari ada button muncul atau ada pop up muncul, ada berubah warna segala macam gitu kan, hubungannya ke front end gitu ya. Nah, itu dia itu bisa sampai sekarang malah dipakai juga buat back end. Ada yang bikin bedanya nggak sih dari JavaScript yang dulu yang masih cuman untuk front end sama JavaScript sekarang yang sekarang udah bisa dipakai buat back end juga gitu? Oke, jadi sebenarnya saat sebuah bahasa itu berkembang, dia kan mau nggak mau mesti bikin sebuah standar dong. Nah, sebuah standar itu kalau Mas pernah dengar tuh istilahnya tuh ini, pernah dengar namanya ECMAScript? Oh ya, pernah dengar ECMA itu pernah dengar. Cuman gua nggak terlalu detail bacanya tuh. Kenapa itu? Jadi kalau ECMAScript itu kalau orang mungkin tahu kalau yang IT ngomongnya ES. Nah, itu tuh dia itu standarisasi spesifikasi buat JavaScript itu sendiri. Jadi kalau setiap ada implementasi JavaScript, dia itu harus ngikutin tuh standarisasinya dari si ECMAScript itu. Nah, namanya itu ECMAScript dari mana? Ya dapatnya dari organisasinya itu, European Computer Manufacturer Association, ECMA gitu loh. Oh, gue kira itu dulu JavaScript itu namanya ECMAScript, cuman berubah jadi namanya JavaScript. Enggak gitu ya, maksudnya itu beda hal ya. Beda. Jadi itu standarisasinya. Kalau di kita tuh anggapannya gini loh. Anggap JavaScript itu bahasa Indonesia, ECMAScript itu tuh KBBI-nya gitu loh. I see. Kita bisa ngomong bahasa Indonesia kayak apa, tapi kan kita mesti mengacu ke KBBI dong kalau mau ngomong sesuatu kayak gitu. Iya. Untuk artiannya, nah itu ECMAScript itu begitu. ECMAScript sendiri rilisnya itu pertama kali itu tahun 1997. Kurang lebih 2 tahun setelah
pertama kali ditemuin itu JavaScript. Oh gitu. Jadi emang itu standarisasinya JavaScript itu bahasanya. Oke oke oke. Nah, ECMAScript itu sendiri dia tuh upgrade berkali-kali sampai sekarang. Kalau Mas Rifan kan as a DevOps ya kalau nggak salah ya. Ya lebih ya DevOps atau Stability sama aja deh. Mirip-mirip Nah, sama. pasti kan suka lihat dong kayak ada apa requirement-nya itu kayak harus pasang IS6 gitu loh. Oh iya Kalau benar. deskripsinya itu. Nah, jadi ES6 itu jadi dia ngacu ke namanya ECMAScript 6. Nah, kenapa ada banyak begitu? Sebenarnya ECMAScript itu ada ECMAScript 1 di tahun 1997. Oh. Langsung loncat ke ECMAScript 3 di tahun 1999. Nah, dari 3 dia langsung loncat ke ECMAScript 5. Itu di tahun 2009. Jadi developnya lumayan panjang tuh. Oh gitu. Mungkin langsung kelima gitu ya maksudnya. 4 tuh diloncatin, tapi bukan berarti 4 itu kayak bawa sial gitu, bukan. Dia ada ceritanya. Jadi saat development dari 3 itu dia mau bikin ke ECMAScript 4. Developernya terlalu ambisius, tapi efek sampingnya saat dia ngerjain, kalau pakai ECMAScript 4, apa yang dipakai di ECMAScript 3 mayoritas nggak jalan. Oh. Jadi kayak dia whole new package gitu loh. Iya, jadi kompatibilitasnya ini banget ya, apa? Kacau ya gitu. Makanya ECMAScript 4 itu di scrap, gak pernah rilis. Setelah 10 tahun langsung naik ke ECMAScript 5. Nah, terakhir itu ECMAScript yang besar itu ECMAScript 6. Kalau di ECMAScript 5 itu biasanya dapat requirement-nya kayak ES6, tapi ES6 itu dibuat di tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya ES6 itu orang bisa bilang juga kayak misalnya ES 2015, terus ada ES 2016, 2017, terus sebenarnya kayak itu cuma iterasi doang, tapi intinya ES6 gitu loh. Nah itu sampai sekarang kita pakai ES6 itu. Oh gitu. Jadi walaupun ada rilis baru, tapi sebenarnya masih IS6 gitu, maksudnya gitu ya kok ya? Tergolongnya masih IS6 dan sekarang tuh browser-browser tuh sudah support di IS6. Dulu Microsoft nggak masuk, Microsoft Internet Explorer yang ke-11. Cuma kan sekarang Microsoft Internet Explorer udah jadi Edge kan. Oh ya, udah jadi Edge. Nah, dia udah masuk sekarang. Jadi kayak kenapa kita ada ES5, ada ES6 itu sebenarnya fiturnya itu yang sebenarnya kita pakai. Dan kalau orang sekarang belajar bootcamp atau apa, rata-rata secara nggak sadar mereka pakai itu langsung ES6. Oh. Untuk mempermudah singkatan kerjaannya mereka gitu loh. Itu kurang lebih. Berarti semua jenis JavaScript apa ya sebetulnya framework kali ya yang biasanya ada di bootcamp gitu kayak ya Vue atau React atau apapun itu, dia itu mau rilisnya berkali-kali tetap aja standarisasinya bakalan ke ECMA 6 gitu, maksudnya gitu ya sampai sekarang itu. Betul, tapi kita bisa pakai namanya Babel. Babel itu kayak semacam compiler. Dia jadi bisa lo mau pakai apa nih? Misalnya mau pakai ES5 ya silakan. Tapi pertanyaannya ngapain kita pakai ES5? Karena kan kita bikin something yang baru sekarang. Kecuali website-nya website tua gitu loh. Nah dia harus ditranslate ulang atau gimana ya kita harus dikompil. Cuma rata-rata Babel itu sudah ada di dalam framework masing-masing gitu. Di dalamnya udah ada. Jadi dia udah auto compile ke IS6 gitu. Udah built in ya ketika itu. Udah di dalam situ. Dan fitur-fitur yang kita pakai pun juga rata-rata kalau ngoding wah kelihatannya keren nih, singkat jelas padat. Itu kan karena ECMAScript. Kalau nggak masih kita mesti jabarin. Oh iya benar-benar. Jadi lama ya satu-satu. Oh iya benar sih. Oke. Nah, terus sekarang kita masuk ke paling ke plus minusnya aja kali ya langsung ya. Kita ke plus minusnya pakai JavaScript. Kadang-kadang kan orang boleh tuh. Jadi gini, kadang-kadang kan pernah kepikiran nggak sih? Coba deh kalau kita cek di bootcamp itu ya. Bootcamp luar itu selalu ngomongnya apa deh? Full stack JavaScript. Ada nggak full stack Python? Nggak ada kan? Mostly kan. Gitu ya. Gua kurang perhatiin sih kok, tapi nggak ada tuh ya. Apa jarang apa nggak ada sama sekali. Sebenarnya kalau di kita tuh untuk belajar bahasa lain biasanya lebih ngacunya ke ini. Ngacunya tuh ke kuliah. Biasanya tuh yang dapat belajar bahasa lain itu biasanya pas mereka kuliah tuh. Cuma kan banyak nih yang kasusnya orang pindah karir mengadu nasib.
Misalnya sopir Gojek, saya pengen merubah diri saya masih 20 sekian, kita nabung mati-matian. Kan nggak mungkin masuk kuliah 4 tahun tuh. Oh, oke oke. Nah, mereka masuknya bootcamp, pasti dapat JavaScript rata-rata gitu loh. I see, I see. Karena ada pertimbangan yang sebenarnya lumayan, kita bisa bilang ada plus minus lah setiap framework ya. Oke. Cuman plus minus itu yang akan kita bahas sekarang gitu loh. Ya, coba langsung kayak ke plus minusnya gimana tuh, kok? Jadi secara umum plus minusnya itu gini. Kalau keuntungan pakai JavaScript itu dia itu untungnya gini. JavaScript itu tuh kalau orang luar ngomong tuh de facto language of the web. Jadi ya itu bahasanya website tuh ya JavaScript gitu. Dia disupport sama semua browser gede. Nah, terus itu satu-satunya scripting bahasa script yang jalan client side, masalahnya itu. Jadi ketika kita ngoding satu, kita nggak usah pikirin compatibility-nya. Oh, gitu. Jadi kayak develop satu buat Chrome ya, otomatis di Firefox, di Edge, di Safari, di Opera tuh udah pasti jalan. Mungkin ada sedikit perbedaan minor, tapi itu biasanya bukan sesuatu yang wah banget, karena biasanya problemnya CSS gitu loh. Oh gitu, jadi lebih praktis lah ya, jadinya pelajari satu hal tapi bisa diimplementasi di banyak platform gitu. Kelebihannya itu ya kok ya? Iya, yang kedua keuntungan pakai apa namanya JavaScript itu dia kayak jack of all trades, karena satu bahasa JavaScript itu yang tadi kita sebut, dia bisa bikin front end, bisa bikin back end, bisa bikin mobile, bisa bikin desktop apps. Jadi itu aplikasinya lumayan luas gitu loh. Pengaplikasiannya luas. Oke. Nah, juga nih JavaScript. Iya. Nah, yang ketiga itu masalah ekosistem. Jadi ekosistemnya JavaScript itu tuh luas sekali. Dari apa namanya? Dari library, dari framework-nya, sama tools-toolsnya itu tuh yang buat mereka efisien tuh JavaScript yang rata-rata paling banyak gitu loh. Jadi contohnya gini, misalnya misalnya front end kita sebut. Front end itu ada Vue.js, ada React.js, ada Angular kalau nggak salah. Terus dari Vue sendiri ada Nuxt.js, dari React ada Next.js gitu loh. Banyak framework yang kita bisa pakai tergantung kebutuhan kita. Kalau backend juga banyak, ada Express.js, ada Nest.js, ada Happy.js, ada Strapi. Kalau Strapi itu biasanya orang CMS tahu tuh, yang kalau mau bikin apa dashboard admin tuh yang nggak mau repot tuh. Oke. Bahkan WordPress pun support tuh JavaScript loh. Oh iya, oke. Kalau mau ngeblok tuh, itu bisa juga pakai JavaScript. Makanya lumayan apa ya, ekosistemnya luas lah kalau kita ngomong gitu. Mau ngapain aja ada. Nah, yang keempat itu dia programmingnya itu asinkronus gitu sistemnya. Jadi kadang kan kalau kita ngomong ngoding kan biasanya dia urutan tuh, kita maju satu langkah, kita loncat satu langkah gitu kan. Nah, JavaScript itu support namanya asynchronous programming. Jadi dia semuanya jalan barengan supaya lebih cepat, terus eksekusinya juga barengan aja gitu. Jadi nggak usah tunggu-tungguan. Kalau website zaman dulu, sekarang kan lihat deh. Website zaman dulu kan ngeloading halamannya dulu. Ini yang tua-tua nih biasa tahu nih. Kayak ngeloading halamannya dulu, terus ngeloading div atasnya dulu, halaman tengahnya baru datanya gitu kan. Kalau JavaScript tadi langsung benar-benar karena dia asinkronus, semuanya ngeproses datanya ada, dia direct barengan gitu loh. Oh, jadi tanpa harus nge-reload semua komponen. Iya, bisa dibilang seperti itu. Nah, yang paling pentingnya keuntungannya gampang belajar JavaScript. Nah, definisi salah gampangnya satu yang gampang. Definisi gampangnya gimana kok maksudnya kok di sini kok? Jadi gini, kalau untuk yang misalnya orang IT, dia biasa JavaScript itu sintaksnya mirip, sintaks itu penulisan ya. Biar orang aware nih, kita satu halaman dulu. Sintaks itu kayak penulisan. Penulisannya itu mirip sama si style. Makanya kalau orang udah yang pernah develop itu saat mau migrasi ke ke JavaScript itu lebih gampang. Nah, kenapa gampang buat belajarnya? Karena tutorialnya banyak. Ada framework yang tutorial itu dikit banget. Kita singgung merek boleh nggak nih?
Terserah lu aja kok. Iya, iya. Kalau kita mau singgung merek tuh biasanya kayak contohnya nih yang dokumentasi yang belum banyak tuh salah satunya tuh Golang yang lagi ngetren sekarang Oh, juga. oke, oke. Ya, tapi itu lagi ngetren ya sekarang ya. Si Oh Golang ngetren itu bos, sebagai back lo end bisa ya. auto dikejar-kejar HRD lo. Hmm. Jadi per video ini dibuat teman-teman backend juga walaupun dokumentasinya ringan tapi dia emang lagi di ini sih lagi ngetrend sekarang itu sebagai backend tapi ya dia nggak bisa frontend kan ya kalau nggak tahu gua. Kalau nggak salah iya dia as As backend backend aja bahasanya. kan. Tapi backend bisa Golang negonya masih bos. Oh gitu. Iya. Mungkin karena Nah, masih baru juga kali itu dokumentasinya jadi belum terlalu banyak kali. betul. Nggak, maksudnya nggak selama, nggak konteksnya bisa dibilang mungkin nggak selama JavaScript gitu ya. Tapi karena JavaScript itu entry levelnya benar-benar gampang istilahnya. Kita juga kalau mau di JavaScript itu mungkin kalau bisa dibilang gini. Kalau non IT itu kayak anggapannya lu nggak translate apa codingan jadi dari bahasa Inggris gitu. Karena cara baca logiknya begitu ya. Logiknya itu bisa ditranslate ke bahasa Inggris. Oke. Kayak kita kayak baca semacam bahasa Inggris tapi bentuk setengah kode tapi kita tetap masih bisa terima itu sebagai bahasa Inggris gitu loh. Nah, itu keuntungannya. Oke, 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 oke. Paling kalau kita ngomong sekarang kekurangannya dulu ya. Oke, kalau kekurangannya gimana? Oh iya benar tadi keuntungannya udah 3 tuh. Oke, jadi kalau kekurangannya itu compatibility. Jadi balik lagi, walaupun banyak apa namanya banyak barangnya, bukan berarti sekali develop buat semua, tapi kita mesti adjusting per browser. Itu susahnya belajar JavaScript. Jadi kadang-kadang di Google kerender, di Firefox enggak. Nah itu tuh karena satu untuk semua, tapi kan inter apa ya ekosistemnya setiap web browser itu kan beda-beda gitu loh. Nah, masalah nomor dua adalah performance. JavaScript itu sebenarnya lelet kalau kita mau ngomong bahasa lain. Oh, oke, oke, oke. Makanya sering lihat kan kenapa data scientist atau semacam itu tuh biasanya makanya Python. Karena JavaScript bisa kalau kita mau, cuman lebih lelet. Lebih Kalau lama. udah mau olah big data tuh nggak preferable lah kalau kita ngomongnya ya. Bukan nggak bisa, tapi tidak preferable. Karena si JavaScript itu namanya single threaded. Jadi dia satu code itu cuma bisa jalan satu kali gitu loh. Walaupun dia asinkronus gitu. Iya, iya, oke, Tapi oke. dia kena bottleneck di threadingnya itu. Jadi threading itu kayak semacam kalau kita ngomong gini, ini bisa jalan bareng-bareng. Tapi loketnya cuma satu. Ah, iya benar. Jalannya kok barengan gitu. Jalannya barengan. Nah itu masalah security juga kalau di JavaScript. Ironisnya begitu. Karena security kan gini, JavaScript itu kan berdasarkan browser kan ya. Jadi Iya. kan nyimpannya di local storage, di cookies gitu. Nah itu kalau bocor gimana? Gitu lah. Nah itu pintar-pintaran developernya aja, itu bisa diakalin sih. Cuman kita masih banyak ekstra karena itu bahasa yang awal dari front end. Yang terakhir itu, yang ini yang paling sebenarnya bisa dibilang paling fatal, tapi dibilang mengganggu atau enggak, balik lagi ke masing-masing kita. Itu dia dynamic. Jadi JavaScript itu terlalu bebas. Karena dia terlalu bebas, kadang-kadang orang salah interpretasi atau bahkan kodenya sendiri salah interpretasi. Sehingga muncul kode saya jalan tapi kok error ya. Kode saya jalan tapi error. Gimana? Pasti sering kayak misalnya gini. Kita misalnya mau masukin ke tempat ini variabel. Variabel ini mestinya terimanya string. String itu kayak rangkaian huruf gitu, huruf angka lah. Tapi yang dimasukin cuma tiba-tiba yang masuk itu angka. Oh, jadi angka Atau itu kebalik dianggap gitu. string gitu atau oh iya, 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 paham, paham, paham. Niatnya angka tapi dianggapnya string gitu. Sama Iya, jadi ketika kita memasukkan function angka ke dalam itu, dia akan keluar namanya nan. Itu akan dibahas di lecture berikutnya. Oh, I see, I see, I see, I see. Jadi kurang lebih seperti itu sih, plus minusnya JavaScript. Tapi kalau ditanya gampang ya, buat R3 ya gampang sekali itu. Oke, oke. Tapi kan di samping kelemahannya pasti juga ada kelebihan yang ininya sih menutupi kan. Iya, karena itu salah satu bahasa paling gampang untuk orang non IT masuk. Karena gue sendiri non IT nih masalahnya. Oh iya, jadi background education background lu bukan di IT tapi sekarang lu malah itunya fokusnya atau mainnya di IT ya ininya.
Tuh. Nice. Kalau gua masuk bahasa lain kayaknya gua masih kuliah dulu tuh. Karena susah. Untuk belajar mereka itu lumayan susah. Gua udah sempet lihat kalau gua compare nih 3 bulan bisa apa gitu ya. Asumsi skill gua sama dengan satu baca JavaScript. Kayaknya lebih gampang baca JavaScript daripada yang lain. Dan itu pun udah nyiksa gitu istilahnya. Oh. Tapi kan lu bisa ngikut-ikut kayak course-course gitu nggak sih? Course-course atau bootcamp-bootcamp gitu nggak sih? Bisa, tapi bootcamp cenderung mahal. Iya. Ya, Bootcamp se-CPR lah ya lu. bootcamp YouTube aja. Bisa, makanya kan kita sini. Iya. Iya dong. Mantap dah. Oke gitu. Oke, jadi untuk introduction ini apa pengenalan tentang JavaScript itu gimana kok? Sampai situ aja pada lagi sebelum yang apa yang harus kita tahu nih sebelum kita mulai ke hands on-nya lah intinya kayak gitu. Ada Kalau hands on itu mungkin bisa kita kasih ini sih installannya gitu. oh, installannya. Oke. Boleh deh kalau kayak gitu langsung aja. Oke, jadi kalau kita install kita itu butuh apa namanya? Butuh kita share dulu ya. Iya, Jadi boleh butuh sharing. dua checklist. Nah, kita itu butuh yang namanya Visual Studio. Nah, jadi yang Visual Studio ini apa yang kalian lihat sekarang ini yang filenya ini, yang browser lagi dibuka ini di screen ini namanya Visual Studio. Ini aplikasi untuk ngedit video untuk modding lah kalau kita ngomongnya. Ini text editor gitu nggak sih maksudnya? Bisa, kalau mau modding pakai Notepad juga boleh sebenarnya, nggak ada yang larang. Tapi pertanyaannya Notepad itu nggak bisa bedain warna, nggak bisa apa, jadi kita moddingnya buka. Nah, itu pusing tuh. Mungkin lo kalau udah export banget kali itu biar pakai Notepad jadi. Tapi zaman dulu sebelum ada VS Code ini, yang Visual Studio ini, moddingnya pakai Notepad orang-orang loh. Iya, bahkan kalau ditarik zaman dulu lagi mah pakai V kan. Iya, lebih parah lagi istilahnya. yang mudah aja. Yang kedua ini Node.js. Jadi kita buat modding backend itu pakai kita mesti install Node.js di komputer kita. Ntar linknya ditaruh aja di videonya supaya orang bisa download dan install dulu. Oke. Pokoknya ini dua alamat yang ditaruh di text editor apa sih VS Code lu ini adalah yang dibutuhkan nih ya kalau mau lu install VS Code ya di halaman ini yang code.visualstudio.com. Kalau untuk mau download dan install Node.js-nya ada di nodejs.org. Gitu kan ya? Nah, betul. Ntar kalau udah install bisa kita bisa modding gitu loh. I see. Proses instalasinya juga gampang lah ya. Ya tinggal next aja ya kalau Windows mah ya. Tinggal download, klik yes aja, ntar juga keluar sendiri. I see. Nah, ntar dia keluar kayak misalnya node gini dia keluar. Nah, ini Node.js kalau udah install versinya ada gitu loh. I see. Itu lo versi 18 kalau yang saat ini lo pakai. Betul, karena kita versi beda ini. Itu pusingnya lu sebagai DevOps kan. Terima jadi, iya nggak? Ya itu ada ininya lah. Itu balik lagi ke orangnya nanti kan apa bisa pasti sama kayak yang tadi lu bilang. Masing-masing orang nanti ada apanya ya ibaratnya ya. Ada trik-triknya sendiri mereka dalam menangani problem-problem yang kayak begitu. Jadi sebelum masuk ke materi berikutnya ya kita mending user kita mendingan bisa download ini dua, diinstal dulu gitu loh. Oke, oleh teman-teman, jadi kalian kalau emang mau nanti ikut ngoprek bareng nih, sembari hands-on bareng gitu ya, kalian juga nyoba di komputer kalian masing-masing, kalian bisa siapin dulu nih yang dibutuhkan yaitu Visual Studio. Ya walaupun kalian boleh lah pakai text editor yang lain yang kalian lebih prefer, tapi kalau rekomendasi sih kalau mau ngoprek bareng biar takutnya nih ada error-error atau gimana karena ada ketidaksesuaian antara satu dan yang lainnya, mending kalau rekomendasinya sih ikutin aja apa misalnya pakai Visual Studio juga, dan kalau Node.js-nya tadi versi 1.18 kalau bisa download yang versi 1.18 juga, kurang lebih gitulah. Nah untuk websitenya kalian ya ini nih udah di share di sini ya, ada code.visualstudio.com lalu ada nodejs.org/in. Jadi kalian bisa langsung ke browser kalian, download dulu dan install dulu makhluk dua ini ya. Kalau udah berhasil,
barulah kita mulai hands on JavaScript-nya. Gitu ya kok ya, kurang lebih. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu mungkin udah kali ya, itu dulu ya untuk yang persiapannya ya. Habis ini kita bisa langsung hands on kan? Betul. Kalau perkenalan segini dulu aja, biar nyerna dulu pelan-pelan. Siap. Install kan butuh waktu gitu. Nah, kalian sembari install. Jadi nanti seperti biasa nih video kita nih akan dipotong-potong per episode ya, teman-teman semua ya, biar teman-teman juga nggak bingung gitu ya nyari episode. Kalau misalnya ngomongin ini ada di episode berapa itu kan lebih gampang. Nah dari sisi gua ya lebih enak ngeditnya karena kalau langsung gede gitu kan ngeditnya lama juga kan, intinya gitu. Jadi untuk yang perkenalan ini JavaScript ini dari kita ngobrolin historinya lah sedikit sampai dengan sekarang instalasinya, lalu kelebihan kekurangannya juga tadi sempat disinggung. Nah untuk selanjutnya kita akan bahas apa kok? Kita akan ngebahas itu kalau nggak salah apa ya? Kita ngebahas tipe data. Oh tipe data dulu. Variabel apa tipe data dulu mending nih? Tipe data dulu. Tipe data Karena dulu. kalau variabel kan kita masukin data. Oke, kalau kayak gitu nanti teman-teman kita akan bahas. Abis ini kita akan bahas tipe data. Nah untuk perkenalannya, videonya kita cut sampai sini dulu. Jadi teman-teman terima kasih yang udah ngikutin dari awal sampai habis. Nanti kalau mau lanjutin, kalau kita sih ini lanjut record nih. Tapi kan teman-teman kalau misalnya mau langsung lanjutin langsung ke next videonya aja ya. Dan seperti biasa di setiap video, akhir video gue akan selalu bilang saya sorry nih kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang mungkin gak sengaja dari gua ataupun dari Yoko juga. Lalu juga kalau salah-salah ngomong seperti itu atau tadi ada kendala-kendala teknis yang bikin nyaman nih, saya sorry nih teman-teman. Silakan kalau mau ngasih feedback dan kritik saran juga bisa langsung di kolom komentar. Tapi pastinya seperti biasa menggunakan cara-cara yang baik biar ya ekosistem sharing session atau ngoprek kita ini terjaga ya teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe, share dan klik tombol apa sih belnya ya kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di next video JavaScript Techinet selanjutnya. Bye.